siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Melita Amin, dipanggil Melita. Saya dari Universitas Katolik Santo Paulus Utara dan saya mahasiswi dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalkulus integral dengan subtema menjelaskan konsep integral bentuk dan hubungannya dengan daerah di bawah kurva atau grafik. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita dan apa metode yang saya pakai dalam pembelajaran ini. Jadi, tujuan utama kita belajar integral adalah agar kita mampu menentukan luas daerah yang ada di bawah kurva atau grafik. Jadi teman-teman, di sini saya menggunakan metode Gaussian, di mana Gaussian itu gampang, asik, dan menyenangkan. Pengertian dari integral tentu itu sendiri itu, integral tentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Biasanya integral tentu ini digunakan saat kita menghitung luas atau berapa besar volume sebuah kurva atau sebuah grafik. Atau integral tentu merupakan limit dari jumlah suatu luas daerah tertentu. Nah teman-teman, supaya lebih jelas, saya akan mempresentasikannya di papan tulis. Coba perhatikan grafik yang di papan tulis. Jadi grafik yang pertama, saya kasih nama garisnya Y sama dengan Fx. Jadi anak-anak, ini adalah berupa garis lurus. Jadi kita bisa kerjakan dengan rumus persegi panjang. Sedangkan untuk grafik yang kedua, jadi ini seperti trapesium. Jadi kita bisa menentukan daerah di bawah grafik itu dengan rumus trapesium. Jadi kakak di sini kasih nama garisnya itu Y sama dengan Gx. Untuk grafik yang ketiga ini anak-anak, kita bisa tentukan dengan menggunakan rumus segitiga. Karena dia berbentuk segitiga, maka kita bisa menghitungnya dengan rumus segitiga. Di sini saya kasih nama garisnya itu sama dengan Yhx. Jadi anak-anak, grafik dari ketiga grafik ini semuanya itu pernah belajar saat kita masih SMA. Jadi ini dia. Untuk yang selanjutnya adik-adik, ini adalah grafik yang mana kita bisa menghitung luasnya itu di bawah kurva atau di bawah grafik ini. Oke anak-anak, saya bisa kasih ilustrasi sedikit yang berkaitan dengan integral tentu. Jadi integral tentu ini di mana dia memiliki batas bawah dan batas atas. Dalam grafik ini batas bawahnya itu A dan batas bagian kanannya itu sama dengan N. Oke anak-anak, contohnya ini seperti kita saat mencari tahu tentang luas dari daun. Jadi kita tidak tahu bahwa daun itu berbentuk seperti apa dan luasnya seperti apa. Jadi untuk menghitung luas dari daun, kita bisa menggunakan rumus integral tentu. Jadi sebelum kita menghitungnya, kita bisa membagi daun itu menjadi partisi-partisi dengan menerangkan dengan rumus integral tentu. Oke adik-adik, di sini saya kasih dia punya nama grafik itu Y sama dengan Fx. Sebelum kita mencari dia punya poligon, jadi adik-adik, kita bisa kasih keluar satu. Ini kan berbentuk persegi panjang, jadi kita kasih keluar dia satunya supaya lebih gampang secara jelas. Jadi adik-adik, dalam kurva ini dia punya batasannya itu A sampai ke N. Jadi untuk panjang dari, misalnya kita kasih di sini X1, panjang dari X1 ke X2 disebut dengan delta X. Habis itu untuk tingginya, tinggi dari X1 sampai ke sini kita kasih dengan Fxy. Karena ini berbentuk persegi panjang adik-adik, rumus persegi panjang
panjang kali lebar. Karena kita tadi sudah ketahui dia punya lebarnya itu, ini kan dia punya lebarnya, kita sudah ketahui itu delta x. Untuk tingginya f x. Berarti kita tinggal masukkan panjangnya ini f x i kali dengan delta x. Oke adik-adik, ini hanya berlaku untuk satu persegi panjang. Ini hanya berlaku untuk satu persegi panjang. Sedangkan di dalam grafik ini ada beberapa persegi panjang, sehingga kita bisa menggunakan rumus untuk rumus totalnya. Fx1 kali dengan delta x kurang tambah fx2 kali dengan delta x tambah titik f xn kali dengan delta x. Ini dia punya apa lagi? Kenapa di sini kita taruh dengan 1? Karena dia punya batasannya sama dengan A. Dia punya koefisiennya sama dengan 1. Fxi kali dengan delta x tambah fx2 kali dengan delta x tambah fxn kali dengan delta x. Karena dia punya batasannya tadi dari A sampai ke N. Itu makanya kita bisa substitusikan rumus totalnya dari fx1 sampai ke fxn. Sehingga karena kita kemarin sudah belajar tentang notasi sigma, kita bisa membuat rumus ini menjadi sebuah notasi sigma. Sigma I sama dengan 1 satunya N F xi kali dengan delta x. Jadi teman-teman, ini dia punya rumus untuk notasi sigma-nya. Dari notasi sigma ini, karena kita bisa membuat dalam bentuk limit n mendekati tak terhingga sigma dari I sama dengan 1 sampai ke n f xi delta x. Perlu diingat teman-teman, semakin banyak partisi yang kita buat atau semakin banyak poligon yang kita buat, maka luas yang kita peroleh semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi teman-teman, di sini kan masih ada lubangnya. Jadi ketika kita membuat lagi partisi di sini, kita bisa membuat lagi maka nilai n itu akan semakin mendekati nilai ke tak terhingga. Jadi jika kita membuat partisinya di sini, maka nilai n itu akan menuju ke nilai yang sebenarnya. Oke teman-teman, kita langsung ke rumus integralnya. Maka terbentuk nilai ini batas bawahnya A, satunya B, f x dx. Oke adik-adik, jadi ini adalah rumus integral tentu. Rumus ini tadi dapat dari dia punya grafiknya tadi. Habis itu kita masukkan dia punya rumus persegi panjangnya, panjang kali lebar. Karena lebarnya tadi sudah kita ketahui yaitu delta x dan tingginya ini fx, kita bisa substitusikan itu ke dalam rumus persegi panjang sehingga kita bisa dapat ini. Lalu karena dia punya ini kan hanya berlaku untuk satu persegi panjang, sedangkan di dalam grafik ini ada beberapa persegi panjang, sehingga kita bisa membuat rumusnya menjadi seperti ini. Untuk notasi sigmanya ini, habis itu kita buat dalam bentuk limitnya, sehingga menghasilkan rumus integral di mana integral A sampai B fx dx. Oke anak-anak, di sini kita akan menyelesaikan soal konseptual. Jadi kita selesaikan sama-sama ya. Untuk soalnya, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva di mana y sama dengan x kuadrat dari x sama dengan 1 hingga x sama dengan 3. Kita selesaikannya dengan konsep integral.
Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu dia punya rumusnya tadi. Dia punya rumusnya tadi integral A sampai B f x y dx. Jadi ini adalah dia punya rumusnya. Di soalnya tadi untuk batas bawahnya dia punya 1, batas atasnya yaitu 3. Kita substitusikannya ke dalam rumus integral menjadi 1, 3 x kuadrat dx. Oke, kita di sini bisa menggunakan aturan rantai di mana kita mencari turunan dari turunan dari x kuadrat. Jadi turunan dari x kuadrat kita di sini bisa menggunakan rumus integral. Dia punya rumus integralnya 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Jadi di sini kita langsung substitusikan x sama dengan 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Karena nilai n dari sini adalah 2, maka kita bisa substitusikan n nya sama dengan 2. Jadi di sini kita langsung 1 per 3 x pangkat 3. Jadi ini dia punya turunan dari x kuadrat atau anti turunan dari x kuadrat. Habis itu kita melakukan evaluasi anti turunan itu terhadap pangkat 1. Jadi untuk x nya sama dengan 1, kita substitusikan menjadi kalau dalam anti turunan ini tadi 1 per 3 x kuadrat x 3 menjadi 1 per 3 kali 1 per 3. Jadi ini kan sudah satu dan kita di sini kita berarti di sini kita 1 per 3. Untuk x nya sama dengan 3, ini sudah tadi. Untuk x nya sama dengan 3, kita bersubstitusikan ke dalam angkutan yang menjadi 3. 3 kali 3 sama dengan 9, kali 3 sama dengan 27. 1 kali 27 sama dengan 27. 27 bagi 3 sama dengan 9. Habis itu adik-adik, kita langsung menghitung selisihnya. Jadi di sini kita langsung hitung selisihnya. Sembilan kurang 1 per 3 sama dengan 26 per 3. Ini teman-teman dapat dari mana? 3 kali 9 sama dengan 27 dikurangi dengan 1 sama dengan 26. Dari sini jadinya 26 per 3. Supaya adik-adik tanya apa rumus selisih. Jadi rumus selisihnya di sini yaitu integral ini rumus selisih integral A sampai B f x dx itu menjadi f b dikurangi dengan f. Jadi ini bukan rumus selisih. Soal berkaitan dengan soal konseptual. Sekarang kita akan menyelesaikan soal dalam kontekstual. Jadi di sini kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk soalnya, debit air yang mengalir melalui sebuah pipa diberikan oleh fungsi Q(T) sama dengan 2T pangkat 2 tambah T, di mana T di sini liter atau litri. Hitung volume air yang mengalir melalui pipa dan T sama dengan 1 hingga T sama dengan 4. Jadi sebelum kita menyelesaikan sama-sama, kita harus tahu dulu, pahami konsep. Jadi debit Q(T) adalah laju aliran fluida, dalam hal ini dalam bentuk air, persatuan. Satuan debit adalah liter atau litri.
Ini mengetahui kita beberapa banyak liter air yang mengalir di setiap menit. Yang kedua, volume. Jadi volume adalah jumlah total ruang yang ditempati oleh air. Satuan volume adalah liter. Yang ketiga, hubungan. Jadi volume yang mengalir adalah integral dari debit terhadap waktu. Jadi ini dia punya hubungannya, adik-adik. Hubungannya antara debit air dengan integral terhadap waktu. Ini karena integral pada dasarnya terhadap waktu ini, karena integral pada dasarnya adalah penjumlahan dari laju aliran atau debit selama periode waktu tertentu. Oke adik-adik, jadi ini dari tadi dia punya konsep dasar. Sekarang kita menyelesaikannya dalam 5 menit. Tadi kita sudah paham dia punya konsep dasarnya. Sekarang kita melakukan identifikasi variabel, di mana fungsinya tadi Q T sama dengan 2T pangkat 2 tambah T, di mana T di sini sebagai waktu atau menit. Integral waktunya itu dari T sama dengan 1 menit sampai ke T sama dengan 4 menit. Kita langsung substitusikan ini dia punya integral T ini ke dalam rumus integral tentu. Volume dia punya persoalan dari 1, batas asalnya sama dengan 4. Q T dengan Q T substitusikan dia punya fungsinya 2T pangkat 2 tambah T dt. Setelah ini kita mencari dia punya nilai atau arti turunan dari 2T pangkat 2. Kita harus mencari arti turunan dari 2T pangkat 2. Jadi 2T pangkat 2 sama dengan, kita pakai rumus yang begini tadi anak-anak, 1 per N tambah 1 X N tambah 1. Jadi sini punya nilai N sama dengan 2, maka kita langsung tuliskan 1 per 2 tambah 1 T pangkat 2 tambah 1, maka arti turunannya menjadi 1 per 3 T pangkat 3. Setelah ini kita mencari arti turunan dari T ini. Dan T atau T sama dengan 1. Kita pakai rumus ini menjadi karena ini kan T ini kan sama dengan 1, jadi 1 per N tambah 1 T N tambah 1, jadi 1 per 1 tambah 1 T 1 tambah 1, maka di sini turunan dari T sendiri menjadi 1 per 2 T pangkat 2. Jadi ini dia punya turunan dari 2T pangkat 2 sendiri, dan ini turunan dari T sendiri. Setelah kita mengetahui dia punya arti turunannya, kita langsung evaluasi dari arti turunan itu sendiri. Di mana T-nya sama dengan 4, untuk dia punya batas atas misalnya sama dengan 4, maka kita substitusikan ke dalam dia punya arti turunan dari 2T pangkat 2. Jadi 2 per 3 4 pangkat 3. Maka kita bisa tambah 1 per 2 4 pangkat 2. Maka di sini kita bisa menghasilkan 4 kali 4 sama dengan 16, kali 4 sama dengan sama dengan di sini menghasilkan 128 per 3 tambah, karena di sini 4 kali 4 sama dengan 16, 1 kali 16 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Habis itu untuk batas bawahnya sama dengan T sama dengan 1, maka kita substitusikan menjadi 2 per 3
1 pangkat 3 tambah 1/2 1 pangkat 2. Jadi di situ tetap, karena semua angka dikalikan dengan 1 menghasilkan angka itu sendiri, menjadi 2/3 tambah 1/2. Setelah ini kita menghitung selisihnya. Tadi saya sudah kasih tahu dia punya rumus selisihnya, menjadi volume 108, dia punya batas atasnya itu 108 per 3 tambah 8 kurang 2/3 tambah 1/2. Kita di sini samakan dia punya penyebutnya, menjadi ini kan 3, menjadi 3 kali 108 sama dengan 3 kali 8 sama dengan 24. 108 per 3 tambah 24 per 3, sedangkan ini tetap 2/3 tambah 1/2. Oke, lanjut. Kita samakan dia penyebutnya. 108 tambah 24 sama dengan 152 per 3 kurang 7/6. Oke, lanjut. Kita samakan dengan penyebutnya dengan 6, berarti 6 kali 152 sama dengan 912, bagi dengan 3 menghasilkan 304 per 6 kurang 7/6, sehingga menghasilkan 297 bagi 6. Maka disini menghasilkan 49,5 liter. Oke adik-adik, jadi ini dia punya volume air di dalam satu pipa itu 49,5 liter.